memahami kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Nah, salah satu sumber data yang dapat digunakan adalah Google Trends, di mana Google Trends menyediakan data popularitas pencarian suatu kata kunci dalam periode tertentu. Data ini dapat membantu melihat produk mana yang sedang banyak dicari oleh masyarakat. Namun, analisis tren saat ini itu belum cukup. Pelaku bisnis juga membutuhkan informasi mengenai kemungkinan tren yang ada di masa depan. Nah, oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan sistem prediksi tren pencarian produk elektronik dengan pendekatan data science dan diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web. Baiklah. Setelah mengetahui latar belakangnya, selanjutnya kami akan menjelaskan rumusan masalah dan juga tujuan dari penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya terdiri dari dua, yaitu pertama bagaimana menganalisis tren pencarian produk elektronik, dan selanjutnya yaitu bagaimana memprediksi tren pencarian produk elektronik untuk periode ke depan. Rumusan masalah ini fokusnya diarahkan pada analisis tren dan prediksi berdasarkan data pencarian dari Google Trends. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah pertama, menganalisis tren pencarian produk elektronik, kedua, membandingkan popularitas beberapa produk elektronik, yang ketiga, membangun sistem prediksi berbasis web dan menggunakan metode machine learning. Nah, dengan tujuan tersebut, sistem yang dikembangkan tidak hanya menampilkan grafik tren historis, tapi juga dapat memberikan prediksi, perbandingan antar brand, dan insight otomatis pada pengguna. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini membutuhkan dataset. Berikut adalah penjelasan dataset yang digunakan. Baiklah, di sini dataset yang kami gunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Google Trends, di mana datanya menunjukkan tingkat popularitas pencarian suatu produk berdasarkan frekuensi pencarian pengguna Google. Data yang digunakan sendiri berupa data tren pencarian untuk produk elektronik, khususnya kategori smartphone dan laptop. Nah, untuk kategori smartphone sendiri, kata kunci yang digunakan antara lain iPhone, Samsung, kemudian HP Vivo, Oppo, dan Infinix. Sedangkan untuk kategori laptop itu kata kunci yang digunakan adalah laptop Asus, Lenovo, Acer, Casio, dan juga MacBook. Nah, periode data yang digunakan adalah 5 tahun terakhir dengan interval bulanan, sehingga diperoleh sekitar 60 sampai 74 data untuk setiap brand atau keyword. Nah, atribut utama dalam dataset ini sendiri terdiri dari 3 atribut, yaitu date, value, dan brand. Di mana atribut date itu menunjukkan waktu data atau time series-nya, value-nya menunjukkan nilai tren pencarian dengan skala Google Trends, dan brand menunjukkan nama produk atau keyword yang dianalisis. Di mana dataset ini memiliki 3 tujuan utama penggunaan, yaitu menganalisis pola tren pencarian produk elektronik, membandingkan popularitas antar produk, dan terakhir menjadi dasar pemodelan prediksi tren di masa mendatang. Setelah datasetnya terkumpul, berikutnya adalah metodologi penelitian yang kami gunakan. Nah, metodologi penelitian ini mengikuti alur dari data science itu sendiri, yaitu dimulai dari data collection, preprocessing, modeling, evaluation, dan deployment. Nah, alur ini juga dijelaskan dalam laporan kami pada bagian arsitektur data science. Nah, untuk tahap pertamanya adalah pengumpulan data dari Google Trends. Setelah itu, dilakukan preprocessing seperti pembersihan data, pengurutan data berdasarkan waktu, dan pemilihan atribut yang relevan. Nah, pada tahap preprocessing ini berikutnya dilakukan pengubahan data time series menggunakan teknik windowing, di mana teknik ini itu digunakan agar data historisnya ini dapat menjadi input untuk memprediksi nilai pada periode berikutnya. Dengan cara ini, algoritma machine learning seperti linear regression dan random forest dapat digunakan pada data time series. Kemudian, dilakukan juga modeling menggunakan dua tools utama, yaitu Python dan RabbitMiner. Nah, Python sendiri digunakan untuk implementasi model utama, yaitu ARIMA. Nah, Python dipilih karena dia fleksibel dan memiliki library yang mendukung analisis time series seperti Pandas, NumPy, Touch Models, dan Matplotlib. Nah, sementara itu untuk RabbitMiner digunakan untuk preprocessing, modeling, dan evaluasi model. Nah, dalam RabbitMiner, algoritma yang kami gunakan adalah ARIMA, linear regression, dan random forest. Nah, untuk algoritma utama pada penelitian kali ini, kami menggunakan Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA. Kami menggunakan ini karena dinilai cocok untuk data time series karena dapat mempelajari pola historis data dan menghasilkan prediksi untuk
periode mendatang. Sebagai pembanding juga, kami menggunakan algoritma linear regression dan algoritma random forest, di mana linear regression untuk melihat hubungan linear dari data historis, sedangkan random forest untuk karena mampu menangani pola data yang lebih kompleks melalui gabungan beberapa decision tree. Selanjutnya adalah hasil implementasi pemodelan menggunakan Python. Nah, pada implementasi Python, model yang digunakan adalah ARIMA, di mana tahapannya dimulai dari import library, data loading, preprocessing, pemodelan ARIMA, forecasting, evaluasi model, dan penyimpanan model. Nah, library yang digunakan yaitu adalah Pandas untuk pengolahan data, NumPy untuk operasi numerik, Stats Models untuk implementasi ARIMA, dan Matplotlib untuk visualisasi grafik. Pada tahap preprocessing, data dari CSV itu dibaca. Kemudian atribut waktu dikonversi ke format datetime agar sesuai dengan bentuk dari time series. Nah, setelah itu dilakukan pengecekan missing value dan penyesuaian indeks berdasarkan waktu. Nah, untuk pemodelan ARIMA, di mana kami memiliki kan parameter, di mana parameternya itu P, D, dan Q. Pada kasus ini, pemilihan parameter tidak dilakukan secara manual, melainkan menggunakan pendekatan auto ARIMA, di mana sistem dapat mencari kombinasi parameter terbaik berdasarkan data historis. Adapun model kemudian dilatih menggunakan data training dan akan diuji menggunakan data testing. Lalu dilakukan forecasting untuk beberapa periode ke depan, di mana pada kasus ini bulan ke depan yang di mana kami melakukan forecasting 6 bulan ke depan. Nah, hasil dari implementasi Python menunjukkan bahwa model ARIMA ini berhasil melakukan prediksi tren pencarian produk elektronik. Model juga disimpan dalam format Pickle menggunakan library Pickle. File model ini kemudian digunakan kembali pada sistem web, sehingga sistem tidak perlu melakukan training ulang setiap kali melakukan prediksi. Nah, saat menampilkan grafik forecasting pada gambar ini, dapat dilihat bahwa hasil forecasting dari model ARIMA, mana grafik menunjukkan pola historis dan hasil prediksi untuk periode mendatang, sehingga pengguna dapat melihat kecenderungan tren. Tren apakah meningkat, menurun, atau stabil. Nah, pada bagian kode, ini terlihat proses pemodelan ARIMA mulai dari pembacaan data, pelatihan model, forecasting, hingga penyimpanan model ke dalam vertikal. Selain menggunakan Python, penelitian ini juga menggunakan RapidMiner untuk membandingkan beberapa algoritma machine learning. Baik, langsung saja diimplementasi RapidMiner, di mana di sini kami menggunakan pipeline data science untuk analisis dan prediksi tren pencarian produk elektronik. Adapun pipeline tersebut dimulai dari proses retrieve data, kemudian dilakukan set role, lalu juga select atribut, dan dilakukan windowing time series. Setelah itu, datanya sendiri dibagi menjadi data training dan testing menggunakan operator split data. Setelah datanya siap, dilakukanlah pemodelan atau modeling menggunakan beberapa algoritma, yaitu ARIMA, linear regression, dan juga random forest. Di mana untuk algoritma ARIMA sendiri, pada penerapan RapidMiner, kami hanya hingga di tahap forecasting menggunakan operator apply forecasting tanpa melakukan evaluasi performa secara kuantitatif, karena adanya keterbatasan proses evaluasi time series dalam skenario penelitian kami. Untuk linear regression sendiri, kami melakukan hingga di evaluasi kuantitatif performa, di mana di sini kami menggunakan metrik seperti root mean square error, relative error, absolute error, serta korelasi. Untuk linear regression, RMS-nya sebesar 3,215, absolute error sebesar 2,652, relative error sebesar 7,10%, dan korelasi sebesar 0,631. Nilai error ini menunjukkan bahwa model linear regression mampu menghasilkan prediksi yang cukup dekat dengan data aktual, dan nilai korelasi menunjukkan adanya hubungan positif yang cukup kuat antara data aktual dan hasil prediksi. Adapun pada algoritma random forest juga kami lakukan evaluasi performa, di mana kami temukan bahwa atau peroleh bahwa nilai RMSE-nya sebesar 2,968
absolute error sebesar 2,309 dan relative error sebesar 6,33%. Dari nilai metrik evaluasi performa ini, kita temukan bahwa errornya lebih rendah dibandingkan model linear regresi, di mana hal ini menunjukkan bahwa random forest memiliki performa prediksi yang lebih baik, dan hal ini karena random forest mampu menangkap pola data yang lebih kompleks. Pada gambar ini dapat dilihat pada implementasi RapidMiner mulai alur prosesnya dimulai dari pengambilan data, pre-processing, windowing, pembagian data, modeling, apply model, hingga performance evaluation. Nah, di sini juga dilihat grafik forecasting, di mana yang menunjukkan perbandingan antara data aktual dan juga data prediksi, di mana dari visualisasi tersebut dapat dilihat bahwa hasil prediksinya mengikuti pola data aktual dengan selisih yang relatif kecil. Adapun untuk performance factor di sini digunakan untuk melihat metrik evaluasi model seperti yang saya kemukakan sebelumnya. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa random forest memiliki performa terbaik dibandingkan linear regression. Setelah model dibangun, model tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam sistem berbasis web. Nah, implementasi sistem web dijelaskan pada bab 4 dan 5 untuk laporan kami, di mana sistem web ini dibuat agar pengguna itu dapat melakukan analisis dan prediksi tren secara interaktif, tanpa harus menjalankan kode secara manual. Nah, teknologi yang kami gunakan di sini adalah HTML, CSS, dan JS. Mana pada bagian front end, itu kami menggunakan pada bagian front end dan Flash untuk pada bagian back end-nya, serta kami menggunakan MySQL sebagai database. Nah, sistem web ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu prediksi tren produk, perbandingan brand, visualisasi grafik, insight otomatis, dan riwayat prediksi. Nah, kebutuhan pengguna itu meliputi kemampuan memilih kategori produk, memilih merek, menentukan periode prediksi, melihat grafik tren, melihat hasil prediksi, dan menggunakan sistem dengan tampilan yang mudah dipahami. Nah, pada sisi backend, sistem ini memiliki beberapa endpoint utama, yaitu endpoint API historical untuk mengambil data historis dari database, kemudian endpoint predict itu digunakan untuk melakukan prediksi menggunakan model ARIMA, dan endpoint compare untuk digunakan untuk membandingkan dua brand, sedangkan endpoint top brand itu digunakan untuk menampilkan brand dengan nilai rata-rata tertinggi. Nah, untuk alur sistemnya dimulai dari user memilih brand dan periode prediksi melalui front end. Kemudian input tersebut akan dikirim ke back end menggunakan HTTP request. Nah, back end ini akan memanggil model ARIMA yang sudah disimpan di dalam format artikel tadi. Nah, setelah itu prediksi dihasilkan. Yang mana hasilnya itu akan dikirim kembali ke front end dan ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, serta insight. Nah, pada tabel web ini itu pengguna dapat melihat brand atau produk yang ingin dianalisis, menentukan periode prediksinya, dan menjalankan proses prediksi secara langsung. Nah, grafik ini menampilkan data historis dan hasil prediksi, sehingga pengguna dapat melihat perubahan tren pencarian dari waktu ke waktu. Nah, tabel ini menampilkan kemudian pada bagian tabel prediksi, itu tabel menampilkan nilai prediksi untuk periode mendatang secara lebih detail. Jadi, biasanya ditampilkan dalam bentuk bulan dan nilai tren prediksi. Nah, yang terakhir ada insight. Di sini insight otomatis itu digunakan untuk membantu pengguna untuk dalam memahami hasil prediksinya. Misalnya, apakah tren produk ini cenderung naik, turun, atau stabil. Selanjutnya kami akan membandingkan penggunaan Python, RapidMiner, dan di dalam penelitian kami ini. Nah, di sini pada slide ini ditampilkan perbandingan antara Python dan RapidMiner, di mana dari sisi bahasa, Python ini menggunakan coding, sedangkan untuk RapidMiner itu menggunakan pendekatan drag and drop. Nah, Python itu digunakan terutama untuk implementasi ARIMA, sedangkan RapidMiner digunakan untuk membandingkan beberapa algoritma, yaitu linear regression, random forest, dan juga ARIMA. Nah, selanjutnya dari aspek fleksibilitas, di mana Python sendiri nilai lebih fleksibel karena proses analisis, visualisasi, evaluasi, dan penyimpanan model dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan. Dan juga Python mendukung integrasi langsung dengan sistem web melalui Flex.
Namun terdapat kekurangan sendiri dari Python, di mana Python membutuhkan kemampuan coding yang lebih baik. Sementara itu, untuk Rapid Miner sendiri itu lebih mudah digunakan karena dia berbasis visual workflow. Rapid Miner ini memudahkan proses preprocessing, modeling, dan evaluasi model karena operatornya itu sudah tersedia dan dapat disusun dalam bentuk pipeline. Namun, dari sisi fleksibilitasnya, Rapid Miner tidak sefleksibilitas Python, terutama ketika model harus diintegrasikan ke sistem web atau ketika evaluasi time series memerlukan penyesuaian khusus. Nah, dari perbandingan ini dapat kami simpulkan bahwa Python lebih cocok untuk implementasi forecasting ARIMA dan juga integrasi dengan sistem web. Sedangkan RapidMiner lebih cocok untuk preprocessing, eksperimen model, evaluasi, dan perbandingan performa algoritma. Dalam kasus ini, di mana kedua metode ini saling melengkapi, di mana Python digunakan untuk model utama berbasis ARIMA, sedangkan RapidMiner digunakan untuk membandingkan performa linear regression dan random forest. Terakhir kami akan sampaikan kesimpulan dari penelitian kami ini. Nah, dapat kami simpulkan bahwa Google Trends dapat digunakan untuk menganalisis minat masyarakat terhadap produk elektronik. Data Google Trends sendiri juga mampu menunjukkan pola popularitas pencarian produk dari waktu ke waktu. Selain itu, untuk model ARIMA, di mana berhasil digunakan untuk melakukan prediksi tren pencarian berdasarkan data historis time series. Rapid Miner itu membantu dalam proses preprocessing, modeling, dan evaluasi model. Berdasarkan hasil evaluasi, random forest ini memberikan performa terbaik dibandingkan linear regresi dan linear regresi karena nilai error yang ada dalam random forest itu lebih rendah. Nah, selain itu, sistem web yang dikembangkan ini berhasil menampilkan hasil analisis dan prediksi secara interaktif dalam bentuk grafik, tabel prediksi, insight otomatis, perbandingan brand, dan keyword prediksi. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis dan prediksi tren pencarian produk elektronik menggunakan Google Trends berbasis web. Nah, kami menyadari pada presentasi kali ini masih terdapat banyak kekurangan yang kami lakukan. Cukup sekian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.